Sering saya jumpai seseorang yang telah didampingi oleh sosok kodam, baik yang berasal dari leluhur atau di luar garis keturunan, kesulitan untuk melihat dan berinteraksi lebih dalam dengan sosok kodam tersebut. Banyak di antara mereka hanya bisa sekedar mengalami kejadian-kejadian supranatural secara singkat. Bahkan mungkin kejadian supranatural tersebut seringkali tidak disadari dan diabaikan karena terjadi sangat cepat. Bahkan, walaupun berupaya dengan melakukan berbagai macam ritual, seolah-olah sosok kodam enggan untuk menunjukkan dirinya secara langsung kepada orang tersebut. Dan dikarenakan hal ini, seringkali membuat kepercayaan dirinya hilang, lalu mengabaikan sosok kodam yang sejatinya memang benar-benar ada menjaga diri dia. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi tujuan kodam tersebut mendampingi kita, serta membuat kita sulit untuk menjalin sebuah ikatan supranatural dengan kodam tersebut? Simak video ini sampai habis. Seperti yang telah sering kita bahas, memang terkadang dalam beberapa kondisi ketika seseorang telah didampingi oleh sosok kodam, mereka akan sulit berinteraksi secara langsung atau hanya sekedar melihat sosok kodam, dikarenakan sosok kodam itu menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar bisa menciptakan sebuah ikatan dengan orang yang mereka dampingi. Akan tetapi teman-teman, terkadang beberapa orang yang didampingi oleh sosok kodam bisa mengalami sebuah situasi di mana memang benar ada sosok kodam yang menjaga mereka. Namun, sampai kapanpun, sosok kodam tidak akan pernah menampakkan wujudnya dan berkomunikasi secara langsung. Ya, hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor. Seperti, sosok kodam mempunyai sebuah janji, sumpah, atau beberapa aturan tertentu yang dibuat oleh seseorang agar ketika sosok kodam akan memilih orang lain untuk mereka hampiri, maka sosok kodam itu hanya bisa menjaga orang tersebut. Dan mereka tidak diperbolehkan menciptakan sebuah ikatan supranatural dengan orang yang mereka datangi. Dan biasanya teman-teman, kejadian ini seringkali saya temui terjadi di dalam sebuah garis keturunan sebuah keluarga, di mana ada anggota keluarga sebelumnya yang mendalami dan mempelajari hal-hal supranatural, ingin kelak sosok kodam yang mendampingi dirinya juga menjaga anak atau cucu-cucunya. Namun, orang tersebut tidak mau sampai ada keturunannya yang mengikuti jejak dirinya menjadi seorang ahli supranatural. Sehingga dia hanya memerintahkan sosok kodam untuk menjaga keturunannya tanpa harus menciptakan sebuah ikatan supranatural. Lalu selanjutnya teman-teman, kita tahu bahwa ketika ada seseorang yang suka dan sering merawat, menyimpan, menggunakan, atau berdekatan dengan benda-benda yang telah dihuni oleh makhluk alam gaib, maka besar kemungkinannya orang tersebut pun juga bisa didampingi oleh sosok gaib yang menempati benda-benda itu. Akan tetapi, tidak jarang saya pun sering menemukan sebuah benda atau pusaka yang memang telah dihuni oleh makhluk alam gaib, entah yang disengaja dimasukkan atau terjadi secara alami. Namun, sosok gaib yang menempati benda atau pusaka tersebut hanya ditugaskan untuk menjaga benda atau pusaka itu agar tetap sakral dan suci. Dan sudah pasti, ketika kita yang mungkin sering merawat, menjaga, dan menggunakan benda atau pusaka itu, tidak akan pernah bisa menjalin sebuah ikatan supranatural dengan sosok gaib yang menempati benda itu. Sebab prioritas utama dia
hanya menjaga benda atau sebuah pusaka. Selain itu teman-teman, kita tahu setiap tempat pasti akan ada beberapa sosok gaib yang mungkin menguasai tempat tersebut, atau mungkin telah lebih dahulu tinggal di tempat itu jauh sebelum diri kita datang dan tinggal di tempat tersebut. Serta tidak jarang ketika seseorang yang menempati sebuah tempat yang juga ditempati oleh sosok gaib, maka sosok gaib tersebut juga bisa mendatangi, menjaga, dan melindungi orang itu. Namun teman-teman, terkadang dari apa yang sering saya jumpai, walau bisa dirasakan kehadirannya, dan mungkin terkadang bisa juga untuk kita lihat wujud dari sosok gaib tersebut. Kan tetapi, tidak jarang sosok gaib yang mendatangi kita dan berasal dari tempat yang kita tinggali. Mereka tidak mau menciptakan sebuah ikatan supranatural dengan diri kita, dikarenakan mereka hanya menjaga kita sebagai bentuk tanda terima kasih. Mungkin karena kita telah bijaksana merawat tempat mereka. Oleh karena hal ini, maka walau bisa dirasakan kehadiran dan mungkin bisa dilihat sesekali wujud dari sosok gaib tersebut, namun orang yang mereka dampingi akan sulit berinteraksi secara langsung dengan mereka. Sudah pasti, ketika seseorang didampingi oleh sosok kodam, maka ada sesuatu yang istimewa dan berbeda di dalam dirinya. Namun, bukan berarti ketika kita telah didampingi oleh sosok kodam, maka 100% kita pasti bisa berkomunikasi secara langsung, melihat secara langsung, atau menciptakan sebuah ikatan supranatural dengan sosok kodam. Sebab, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak sekali faktor yang bisa membuat seseorang sulit untuk melakukan hal-hal tersebut. Jika seandainya teman-teman saat ini telah memahami dan mengetahui ada sosok kodam yang memang menjaga diri kamu, namun sampai saat ini kamu masih sulit untuk berkomunikasi, melihat, atau bahkan menciptakan sebuah ikatan supranatural dengan sosok kodam tersebut, kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.